Hai. Okay. Welcome back to my channel first, dan aku udah lama banget nggak bikin video di YouTube, khususnya yang durasi panjang. Aku selalu bikin short, aku nggak punya waktu bikin video yang panjang karena kerjaan lagi gila-gilanya dan aku nggak sempet. Ketika aku pulang ke rumah, aku udah kehabisan energi duluan, capek. Akhirnya aku memutuskan untuk istirahat dulu. Dan sekarang aku balik lagi. Let's talk about war. Bisa dilihat ya di TikTok, banyak sekali notifikasi yang masuk di HP aku, di akun aku. Banyak pertanyaan sama yang muncul, kapan war, apa aja yang diisi saat war, dan tips war. 3 poin tersebut akan aku bahas hari ini. Mari kita mulai dengan kapan war. Sebagai salah satu orang yang udah beberapa kali ngikutin terus video kode dari Instagram Imigrasi Indonesia, aku bisa bilang 2 video ini adalah kode. Cover video pertama ada Junet yang sering disapa Mido dengan background Sydney Opera House, yang mana background tersebut adalah ikon Australia yang paling dikenal banyak orang. Dan ini terjadi juga di batch video sebelumnya, bahwa semua informasi mengenai SDUWHV pasti ada background tentang Australia. Video ini bisa dibilang sebagai clue pertama, alias masih jauh dan kecil kemungkinan untuk dilakukannya war beberapa minggu ke depan. Biasanya clue pertama itu punya jarak sekitar 1-3 bulan ke depan. Terus beralih ke video kedua, ada klip tentang, ingat ya sahabat Mido, 31. Yang ini. Ingat ya, sahabat Mido, 31. Dan setelah aku cek di kalender, ternyata tanggal 31 itu hanya ada di bulan Oktober dan Desember. Otomatis, di pikiran kita kalau Desember itu nggak mungkin, karena tanggal merah dan orang-orang pasti cuti. Jadi sangat sedikit kemungkinan bahwa petugas imigrasi akan bekerja di hari tersebut, alias mereka akan cuti. Kalau kita berpatokan dengan tanggal 31, maka cuma ada di Oktober, alias prediksinya 31 Oktober. Tapi ingat, ini prediksi ya teman-teman, bukan tanggal pasti. Sekarang September, buat teman-teman yang belum lengkap, persyaratannya lengkapi dulu. Dan aku mau kasih satu pesan penting, bahwa jangan panik, jangan gegabah. Sekali lagi aku bilang, ini cuma prediksi. Bisa jadi bukan tanggal 31 Oktober. Nah, inti daripada inti, usahakan akhir September ini kalian udah siap semua berkas. Jadi mau Oktober, November, Desember, kalian udah siap kapanpun itu. Sebelum aku spill apa aja yang diisi saat war, aku mau kasih sedikit tips yang aku lakukan pada saat war. Yaitu aku bikin satu kertas, aku catat data-data aku mulai dari nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan lain-lain. Tujuannya adalah supaya pada saat kita war, kita udah nggak sibuk untuk buka-buka berkas lagi. Kita cuma tinggal baca dari satu kertas itu aja. Sekarang aku mau putar satu klip, yaitu video yang disediakan oleh imigrasi untuk gambaran war. Kalian wajib banget nonton, jangan di-skip sekian menit detik pun, karena ini penting. Selamat datang di sduwhv.imigrasi.go.id, platform pengajuan yang membantu Anda untuk mendapatkan surat dukungan untuk work and holiday visa. Simak baik-baik karena pengajuan SDUWHV hanya dilakukan dalam satu gelombang dengan kuota terbatas. Untuk memastikan keabsahan dan validitas pengisi formulir, pada saat pengisian formulir akan dilakukan monitoring via webcam. Pastikan webcam Anda berfungsi dan terhubung dengan device yang Anda gunakan. Pastikan 6 syarat berikut sudah ada untuk mengajukan SDUWHV. 1. Pas foto. 2. Paspor RI yang masih berlaku. 3. Bukti kualifikasi pendidikan. 4. Sertifikat bahasa Inggris. 5. Surat keterangan bank. 6. Surat pernyataan tertulis. Informasi persyaratan yang lengkap bisa ditemukan di website sduwhv.imigrasi.go.id. Kalau syarat sudah ada, kita mulai proses pengajuan dari tahap 1, pembuatan akun. Untuk informasi pembukaan permohonan SDUWHV, pantau terus kanal informasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Pastikan memasukkan data diri sesuai kolom yang sudah ditentukan. Setelah dipastikan terisi, klik tombol submit di bagian bawah. Kedua, cek email.
temukan email verifikasi. Klik link verifikasi pada email tersebut. Jika kesulitan menemukan email, buka juga kategori spam ya. Setelah berhasil verifikasi, ajukan SDUWHV pada tanggal yang sudah ditentukan. Tahap ketiga, login pada akun SDUWHV. Ajukan SDUWHV dengan klik tombol ajukan permohonan pada halaman beranda. Anda akan dibawa ke halaman antrian. Pada halaman ini, Anda akan menunggu hingga slot pengisian formulir tersedia. Tidak perlu merefresh halaman ini karena akan mengantri ulang. Slot sudah tersedia. Anda pada tahap selanjutnya, pengisian formulir. Ada hal yang perlu kamu isi pada pengisian formulir. 1. Pengisian biodata. Beberapa kolom dalam formulir sudah terisi dengan data pendaftaran. Lengkapi kolom yang belum terisi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 2. Riwayat pendidikan. Pastikan setiap kolom sesuai dengan data Anda. Setelah selesai, klik tombol lanjutkan. 3. Upload dokumen. Upload dokumen-dokumen yang sudah disiapkan sesuai pada keterangan. Klik tombol upload file atau masukkan file pada kolom yang tersedia. Anda dapat melakukan upload ulang dengan tombol yang tersedia. Pastikan semua dokumen sudah terupload semua. Dilarang melakukan pemalsuan data ya. Jika terbukti memalsukan data, Anda dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Setelah selesai upload, cek ulang seluruh data dari dokumen yang Anda masukkan. Setujui persyaratan dan peraturan yang berlaku untuk dapat mensubmit pengajuan Anda. Untuk menjaga validitas data dan mencegah kecurangan, Anda diwajibkan melakukan selfie. Selesaikan tahap pengajuan SDUWHV dengan klik tombol submit. Tahap selanjutnya, verifikasi. Setelah submit formulir, Anda memasuki proses verifikasi data. Proses verifikasi akan berlangsung selama 60 menit. Tahap terakhir, penerbitan. Setelah proses verifikasi data selesai, Anda dapat mendapatkan SDUWHV yang telah diterbitkan dengan memilih tombol download SDUWHV. Berikan umpan balik atas sistem kami supaya platform pengajuan SDUWHV menjadi lebih baik. SDUWHV Anda dapat diunduh untuk melengkapi berkas sebagai salah satu syarat pengajuan Work and Holiday Visa Australia. Info lebih lanjut, silakan buka section pertanyaan umum di beranda sduwhv.imigrasi.go.id atau hubungi kami pada kontak yang tersedia. Memang videonya ada yang kecepatan, tapi jangan khawatir, aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama, ada formulir pengisian biodata diri pada saat war. Jadi yang diisi itu pertama email. Email itu email yang kamu pakai pada saat kamu daftar akun dan terverifikasi. Kamu pakai itu. Terus yang kedua ada nama lengkap kamu, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, provinsi, kota atau kabupaten, dan desa atau kelurahan. Setelah semua terisi dengan benar, kamu bisa klik lanjutkan. Maka nanti kamu akan dialihkan ke halaman riwayat pendidikan, yaitu terdiri dari lokasi perguruan tinggi. Nah, ini tuh bukan alamat ya teman-teman, walaupun di situ lokasi. Jadi ada dua opsi yang bisa kita pilih. Lokasi perguruan tinggi kita itu di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau kamu kuliahnya di dalam negeri, kamu klik yang di dalam negeri, tapi kalau di luar negeri, kamu klik yang luar negeri. Selanjutnya, nomor induk mahasiswa. Walaupun kamu udah lulus, kamu tetap harus mengisi nomor induk mahasiswa. Itu tetap ada di ijazah. Kemudian, status mahasiswa ada aktif dan lulus. Terus, jenjang pendidikan ada D3, S1, S2, dan lain-lain. Lalu, perguruan tinggi, yaitu nama kampus kamu. Kemudian, fakultas, program studi atau jurusan. Selanjutnya tahun kelulusan, kemudian alamat perguruan tinggi, baru kalian isi lokasi kampusnya. Dan terakhir, deskripsi tujuan ke Australia. Nah, ini cukup banyak yang nanyain aku, apa alasan aku untuk ke Australia kemarin, aku isi apa di formulirnya. Aku isi untuk menambah pengalaman dan belajar budaya Australia. Ini bebas, kalian mau isi apa, karena menurut aku tidak menjadi keputusannya untuk kamu dapat SDWHV atau enggak.
Tapi, sepengalaman batch 2024 kemarin, kalau kita ketiknya panjang, itu biasanya nggak bisa lanjut ke formulir selanjutnya. Jadi, aku menyarankan untuk kalian pendek-pendek aja. Nah, kalau udah selesai, klik lanjutkan, kita dialihkan ke halaman terakhir, yaitu bagian submit dokumen. Urutannya yaitu pas foto, paspor, sertifikat bahasa Inggris, ijazah, surat keterangan bank, dan surat pernyataan tertulis. Kalau semuanya udah berhasil kalian upload, maka nanti bakal muncul finalisasi permohonan. Di situ kalian perlu centang beberapa poin, dicentang semua, dan kalau udah baru kalian tekan submit. Ada pilihan saya ingin ubah data kalau misalkan kalian belum yakin apa yang kalian upload dan apa yang kalian isi itu udah benar atau belum. Jadi kalau misalkan kalian belum mau submit, kalian masih ragu, kalian bisa ubah data dulu sebelum kalian submit. Setelah kalian klik submit, nanti bakal disuruh selfie. Selfie ini dilakukan untuk membuktikan bahwa yang war itu kamu, tidak diwakilkan, tidak joki, ataupun lainnya. Dan kalau proses selfie-nya udah selesai, nanti bakal dialihkan ke verifikasi. Kita perlu nunggu sekitar beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Kalau misalkan berhasil, setelah kita nunggu, nanti bakal muncul SDWHV-nya. Tepatnya di bagian penerbitan, kalian bisa download SDWHV-nya di situ. Untuk tips war ini, lagi-lagi aku bilang penting banget masuk ke grup Telegram atau WhatsApp, karena di situ kalian bisa berinteraksi satu sama lain dengan yang mau war nantinya. Karena kalau misalkan nanti ada website error dan segala macam, kalian bersama-sama di situ diskusi. Dan ini udah dilakukan di batch-batch sebelumnya. Lalu ada cara pancing server, yang mana ini penting banget untuk kalian ketahui. Bisa kalian lakukan dengan cara buka tab baru. Biasanya ada yang nanya, kalau misalkan di refresh boleh nggak Din? Jawabannya boleh-boleh aja, tapi nggak usah sering. Bahkan imigrasi Indonesia pun tidak menyarankan kita untuk sering refresh. Dan aku pun sangat amat merekomendasikan untuk pakai cara buka tab baru, supaya memancing server agar tombol ajukan permohonan bisa berwarna biru. Pokoknya, kalau misalkan tombol ajukan permohonannya itu masih abu-abu, kalian buka tab baru terus, tapi dijeda 1 menit. Kalau misalkan masih abu-abu, kalian buka tab baru lagi, tunggu 1 menit, sampai dia benar-benar berwarna biru. Cara ini banyak dipakai sama batch-batch untuk war, karena banyak yang berhasil. Dan tips terakhir, ini nggak kalah penting, yaitu jangan nyerah. Aku udah pernah bahas di TikTok aku bahwa jangan nyerah, karena war itu berlangsungnya berjam-jam. Bisa dari jam 9 sampai jam 3, atau bahkan sampai malam, kita nggak ada yang tahu. Waktu itu, aku pun dapat setelah 3 jam war. Nah, teman-teman nggak bisa berpatokan dengan kenapa jam segini aku masih belum dapat. Jangan nyerah sama sekali. Pokoknya habisin energi kalian 1 hari itu untuk ikut war sampai selesai. Secapek apapun, kalian wajib ikut sampai selesai, karena kalian nggak tahu kalian bakal dapat di jam berapa. Bahkan mungkin dapat di detik-detik terakhir, kita nggak ada yang tahu. So, sekian video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman. Aku harap kalian semua tembus dan bisa nyusul aku ke Australia. See ya!